Kamu lagi males belajar? Perfect. Karena di video ini kita akan membahas beberapa hal yang bisa membantu kamu dan meningkatkan motivasi kamu untuk belajar, untuk kembali ke jalur yang benar. Sebetulnya kamu tidak sendirian. Banyak banget di antara kita semua di seluruh muka bumi ini yang malas belajar. Belajar ini memang membosankan, karena kita mendapatkan manfaatnya tidak secara langsung sekarang. Apapun yang kamu pelajari sekarang, kamu tidak akan langsung menggunakan ilmu yang kamu pelajari nanti malam ataupun besok siang. Mungkin apa yang kamu pelajari hari ini hanya akan bermanfaat tahun depan, mungkin 5 tahun lagi atau bahkan 10 tahun lagi, atau mungkin tidak sama sekali. Tapi gini bro, walaupun kita tidak mengetahui kapan kita akan menggunakan ilmu tersebut tetap penting karena akan menjadi bekal kehidupan kamu nantinya. Ada beberapa cara loh untuk meningkatkan motivasi kamu untuk belajar. Yuk, kita langsung aja masuk ke beberapa tipsnya. Tips pertama adalah kamu bisa mulai dari materi yang ringan. Jika kamu memiliki 5 topik yang berbeda, jangan mencari topik yang paling berat dulu. Kalau begitu ya kamu bakal tambah malas. Carilah topik yang paling ringan dan mulailah dari sana. Gunakan topik ini sebagai pemanasan, karena ketika kamu sudah beres dari topik ini, kamu akan jauh lebih siap untuk menghadapi topik yang lebih berat. Tips kedua adalah membuat target. Ini mungkin hal yang sepele dan sederhana sekali, tapi ini akan sangat membantu. Sekali lagi nih, misalnya kamu perlu mempelajari 5 topik ataupun 5 mata pelajaran yang berbeda dalam 1 minggu. Buatlah target secara tertulis, bahwa hari ini kamu akan belajar topik A, besok kamu akan belajar topik B, lusa kamu akan belajar topik C. Dengan kamu memiliki jadwal belajar, ini akan mempermudah kamu untuk mengetahui berapa banyak waktu yang kamu perlu luangkan untuk mempelajari masing-masing topik. Kamu tidak perlu belajar semua mata pelajaran dalam 1 hari jika memang bukan jadwalnya seperti itu. Kamu cukup memaksa diri kamu untuk mengikuti jadwal yang sudah kamu tetapkan. Dan tips ketiga adalah self-reward. Wah, ini bahasa yang lagi ngehits nih, self-reward atau memanjakan diri sendiri. Memanjakan diri sendiri itu penting. Berikan hadiah kepada diri Anda sendiri dan mengizinkan Anda main game ataupun menonton ataupun ngobrol dengan teman Anda itu sebaiknya dilakukan setelah kamu menggenapi target kamu. Jangan terbalik ya, tuntaskan dulu targetnya, baru kamu boleh self-reward. Kalau self-rewardnya sebelum belajar atau sebelum kerja, ya itu terbalik namanya. Tips keempat adalah mencicil. Nah, ini juga bisa menjadi motivasi kamu untuk belajar nih. Misalnya, kamu punya ujian besar bulan depan. Kamu mungkin terbiasa untuk menunda dan belajarnya pakai sistem SKS, sistem kebut semalam. Ya kita semua sudah tahu bahwa dengan sistem belajar, dengan sistem kebut semalam, nilai ujian kita itu tidak akan menjadi yang terbaik. Jika kamu mencicil proses belajarnya dari sekarang, nanti pas bulan depan, pas ada ujiannya, kamu tidak akan memiliki beban yang berat. Kamu bisa jauh lebih rileks dan tidak tegang. Nilai dan hasil yang kamu raih pun akan jauh lebih baik. Tips kelima adalah kamu perlu menyadari bahwa nilai rapor kamu mungkin tidak penting bagimu, tapi penting bagi orang tuamu. Susah sih untuk mengatakan kepada orang tua dan meyakinkan kepada mereka bahwa sebetulnya nilai rapor kita itu tidak begitu penting. Mereka lahir di zaman pendidikan formal, itu penting banget. Walaupun mungkin hari ini kenyataannya sudah tidak seperti itu. Tapi ya orang tua kamu telah mengorbankan begitu banyak hal agar kamu bisa sekolah. Mereka banting tulang mencari uang agar kamu bisa memiliki pendidikan yang terbaik yang mereka sanggup untuk berikan kepadamu. Mereka tidak berharap kamu mengembalikan uang mereka kok. Yang mereka harapkan dari kamu adalah kamu menggunakan peluang tersebut semaksimal mungkin. Dengan kamu memberikan nilai terbaik yang bisa kamu berikan, kamu pasti membuat orang tuamu bangga. Walaupun mereka tidak mengatakannya kepada kamu, tapi setidaknya kamu sudah menunjukkan bahwa kamu menghargai upaya-upaya mereka. Jadi ya teman-teman, proses belajar ini memang membosankan. Tidak ada yang bisa menggantikan cara kita mendapatkan ilmu selain belajar. Sebelum kita berada di zaman di mana kita bisa langsung download ilmu dan pengetahuan langsung ke otak kita, kita tidak memiliki pilihan lain
selain untuk belajar secara manual. Lebih cepat kamu mulai semangat belajar, lebih cepat juga kamu bisa menjadikan belajar ini sebagai sebuah kebiasaan. Dan dengan beriringnya waktu, kamu tidak akan semalas sekarang. Jika kamu merasakan manfaat dari video ini, kamu bisa bagikan video ini kepada teman-teman kamu, anak kamu, guru kamu, ataupun orang-orang yang kamu rasakan akan terbantu dengan video ini. Jika lebih banyak orang di sekitarmu yang rajin belajar, kamu pun akan jauh lebih rajin untuk belajar.